Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita muji Allah Jalla Jalaluhu di mana Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam menimba ilmu agama, ya, kita mengambil keberkahan dari majelis ilmu. Karena para malaikat itu ya setiap harinya berkeliling di muka bumi untuk mencari majelis ilmu. Ya, yang tentunya mereka senang dengan majelis ilmu tersebut karena di sana ada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini membuat kita semangat ya dalam hadir di majelis ilmu. Ya, kemudian kita penuhi adab-adabnya agar kita mendapatkan keutamaan majelis ilmu. Yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Al-Bukhari, hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa taala firman, yakni hadis qudsi, ya, fa ushidukum inni qad ghafartu lahum. Aku persaksikan kepada kalian wahai para malaikat, sungguhnya aku telah mengampunkan dosa-dosa mereka. Ya, ini ya kabar gembira ya bagi seorang yang dia mampu meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan dalam perkara dunianya, ya, dalam menimba ilmu agama. Ya, ada pengampunan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Thayyib. Di kesempatan ini kita akan membacakan makalah, kita terjemahkan dengan terjemahan untuk mendekatkan makna, ya, terjemahan yang bebas, ya, terjemahan yang tidak jauh dari makna. Kita terjemahkan, ya, ini apa? Nasihatun haula zalazil, yakni nasihat ketika terjadinya gempa. Apa hikmah di balik gempa? Karena gempa kan Samarinda tuh balik papan gitu kayak itu kalau pernah gempa. Enggak pernah gempa. Enggak pernah, alhamdulillah. Saya lahir di sana 97, ya, saya lahir 78. Enggak pernah gempa. Alhamdulillah. Ya, oleh karenanya apa hikmah di balik gempa dan bagaimana, ya, Umar bin Khattab tatkala terjadi gempa di kota Madinah, bayangkan Madinah terjadi gempa. Maka Umar bin Khattab menyebutkan, ya kalau ya fa'in adat, kalau gempa ini terulang kembali untuk kedua kalinya di kota Madinah, Umar bin Khattab seorang khalifah saat itu. Maka apa kata Umar? La usakinukum, aku tidak akan pernah tinggal bersama kalian selama-lamanya. Terlalu cepat kalian berbuat maksiat kepada Allah. Artinya maksiat itu, Pak, ada maksiat, dan maksiat yang paling besar adalah kesyirikan. Kesyirikan itu maksiat paling besar. Ya, luar biasa, ya. Itu luar biasa, ya. Oleh karenanya, ya, disebutkan, ya, dalam makalah ini yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Keduanya adalah ulama ahli hadis, ahli fikih fi hadzal asr, ya, pada zaman sekarang, yang rahimahumullah, yang keduanya telah meninggal. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihudahu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kepada Rasulnya sallam dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti petunjuk Nabi SAW, mengikuti petunjuk sunnah Rasulullah SAW. Amma ba'du, setelahnya, maka disebutkan fa innallaha hakimun alim fima yaqdihi wa yuqaddiruhu. Allah itu maha hakim, maha alim, maha bijaksana, maha alim terhadap apa? Terhadap apa yang telah dia takdirkan, qada dan qadar. Qada dan qadar. Ini sering kita sebut-sebut agar kita kembali kepada Allah, ada dosa yang kita lakukan. Karena ini peringatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, gempa tersebut adalah peringatan Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmahnya Allah, rahmatnya Allah. Allah tidak langsung azab satu kaum, tapi ada tanda-tandanya dulu. Makanya ada namanya istilah istidraj. Istidraj itu diulur, ya. Orang melakukan kemaksiatan itu diulur seakan-akan dia sehat di dunia, ya, tapi itu adalah azab baginya, ya, sehingga di akhirat hukumannya pedih. Kata Allah Subhanahu wa taala, falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadna baghtah fa idza hum mublisun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala peringatan kami telah diabaikan, maka kami bukakan bagi yang mengabaikan peringatan kami tersebut, yakni berbuat maksiat, pintu-pintu kunci-kunci dunia, ya. Sampai akhirnya mereka diazab tiba-tiba, maka mereka mublisun. Mereka apa? Sedih, mereka tersiksa. Ini, ya, istidraj, ya, istidraj.
Kama annahu hakimun alimun bima syara'ahu wa amarahu bihi wa amara bihi. Ya, jazakallah khairan. Lucu ya. Ya. Sebagaimana juga Allah Maha Alim, Allah Maha Hakim terhadap apa yang telah diperintahkan dalam syariat Allah Jalla wa Ala untuk diikuti, untuk ditaati. Ya. Wa huwa yakhluqu ma yasha'u minal ayat, maka Allah kuasa untuk menciptakan ya tanda-tandanya. Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Adanya gerhana matahari, gerhana bulan, itu tanda-tanda kekuasaan Allah, Pak. Peringatan itu, Pak. Kadang-kadang kita senang, gerhana matahari, senang, itu tanda-tanda itu. Tanda-tanda ya peringatan agar manusia takut kepada Allah untuk kembali kepada agama yang hak, yang murni, agama yang hanif, agama Rasulullah SAW yang diembankan Allah kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Apa tanda-tanda tersebut? Seperti gerhana bulan, gerhana matahari, gempa. Ya ini untuk apa? Ya ini ya yuqaddiruha takhwifan li ibadihi wa tadhkiran lahum bima yajibu alaihi min haqqihi. Ya ini untuk menakut-nakutin mereka, Pak. Orang yang beriman langsung dek dia, apa dosa yang dilakukan, sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika terjadi gempa, ya maka Umar berkata, apa yang terlalu cepat kalian berbuat maksiat kepada Allah? Kalau dia kembali lagi gempa ini untuk kedua kalinya, la usakinukum, aku tidak akan pernah tinggal sama kalian selama-lamanya. Ini Amirul Mukminin. Maka obat gempa itu istighfar, Pak. Nggak ada zikir khusus, nggak ada. Makanya Nabi SAW ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayatnya yang berkaitan tentang apa? Allah Maha Mampu, Maha Kuasa akan menurunkan azab dari atas kalian, dan Allah Maha Mampu menurunkan azab dari bawah kaki kalian. Maka Nabi SAW bersabda, riwayat Bukhari, apa kata Nabi SAW? A'udzu biwajhika, aku berlindung kepadamu ya Allah dengan wajahmu dari azabmu. Ini doa umum. Adapun doa khusus nggak ada. Yang obat yang paling mujarab ketika terjadi gempa adalah istighfar. Karena Allah Subhanahu wa taala firman surah Al-Anfal, ya ini apa? Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menghukum mereka sedangkan engkau wahai Muhammad masih ada di antara mereka. Ini sebabnya Nabi kita Muhammad SAW ada, tidak dihukum. Ya. Kemudian Allah lanjutkan, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan menghukum satu kaum yang beristighfar di situ. Siapa lagi yang istighfar kalau enggak kita, Pak, yang ikut taklim, yang tahu ilmu, ketika terjadi gempa, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Makanya sebagian ulama menyebutkan wala tu'akhidna bima fa'al sufaha. Ya Allah, jangan Engkau hukum kami sebab karena perbuatan dosanya para orang-orang yang jahil, yang bodoh, yang enggak tahu agama. Sehingga ya memberikan sesajen di bawah pohon, di lembah-lembah, di gunung-gunung untuk meminta perlindungan kepada syaitan dari jenis jin. Ya Allah, padahal mereka juga sholat juga gitu ya. Ini kesyirikan, dan ini menyebabkan apa? Azabnya Allah Subhanahu, murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yakni untuk takhwifan li ibadihi wa tadhkiran lahum bima yajibu alaihim, untuk mengingatkan kepada mereka akan kewajiban atas mereka, haknya Allah Jalla wa ala. Wa tahdziran lahum minasyirki bihi, dan mengingatkan akan ya perbuatan syirik. Perbuatan syirik ya, perbuatan syirik ya, seperti yang kita sebutkan di atas ya, memberikan sesajen di bawah pohon, di bawah gunung ya kan, di lembah-lembah, di udara, mau bangun rumah sembelih ini sembelih itu. Ini bukan dari Islam, Pak. Masuk rumah pamit, permisi ya Mbah, pada orang Islam. Apa kalau kita bilang permisi julaklah, ya kan tidak ada orangnya hidup. Yang dimaksud adalah jin penunggu. Senanglah jinnya, hehehe. Kau takut ternyata sama aku. Makanya makin besar jinnya. Makanya kalau masuk rumah, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kalau nggak ada orangnya, Pak, ini sunnah dari Nabi ucapan itu. Bukan permisi Mbah, bukan. Ya Pak ya, malulah kita Pak ya, kopi haji. Ini, direkam kan? Kita nggak sebutkan orangnya, yang penting kan, nggak sebutkan satu golongan. Kita umum lah, namanya nasihat untuk kita semua.
Misi lah apalah, kalau ada misi mbah itu. Kadang kalau lewat jembatan sepi ngebel, tet, mestinya baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini Islam. Kenapa kaum muslimin jauh dari syariat Islam? Karena nggak ngaji, nggak turun taklim, nggak tahu. Jadi kejahilan terus menderita pada dirinya, menderita kejahilan. Makanya ini pentingnya taklim, bacakan Al-Qur'an, bacakan hadis sehingga ingat kepada syariat Rasul yang dia cintai. Kata Nabi sallallahu siapa yang dia singgah di satu tempat kemudian dia membaca kalimat ini hafal kalimat ini Pak. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka tidak ada memudaratkan sesuatu apapun hatta yartariha, sampai dia pergi dari tempat tersebut. Entah di situ tempatnya jin kah, markasnya jin kah, markasnya syaitan jin kah. Baca kalimat ini, Allah akan lindungi. Siapa pelindung terbaik Pak? Allah Pak, Rabb kita. Makanya Allah berhak diibadahi, berhak disembah, dimintai, ditakuti, ditobati, minta tobat kepada Allah. Ini kita kembali kepada Allah, Pak, tauhid. Makanya Nabi SAW mengajarkan tauhid kepada sahabatnya 13 tahun di Mekah. Tidak sesuatu yang gampang, diulang-ulang terus tauhid itu. Karena dia ristan resiko terjadi seorang hamba itu meskipun sekecil derap langkahnya semut di atas batu kegelapan yang hitam. Resiko tinggi kena kesyirikan, makanya syirik diulang-ulang terus tauhid itu. 13 tahun bukan sesuatu yang kecil ya. 13 tahun diulang-ulang tauhid sehingga mantap keyakinan para sahabat itu. Mantap gitu nah. Kita kadang berdoa kepada Allah yang tidak yakin. Ya kan? Iya, kabulkan apa enggak ya? Enggak yakin, Pak. Ya kan? Nah, itu keyakinan kita itulah yang kurang. Ya. Maka itu adalah peringatan Allah Subhanahu wa taala agar menjauhi perbuatan syirik. Ya. Wa mukhalafati dan menyelisihi dari apa yang diperintahkan kepadanya, wa irtikabi nahyihi, dan jatuh kepada kemaksiatan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa nursilu bil ayati ila takhwifa." Surah Al-Isra. Tidaklah Allah menurunkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah takhwifa, untuk menakut-nakuti. Apa maksudnya dalam tafsir ini? Qala Abdurrahman As-Sa'di dalam kitabnya Tafsir As-Sa'di, maksud ayat di atas adalah apa? Al-maqsudu minha at-takhwifu wa tarhibu liyartadi'u amma hum alaihi, agar menakut-nakutin mereka tanda-tanda kekuasaan Allah tersebut, agar mereka tidak kontinu istiqomah di atas kesesatan. Kembali kepada Allah langsung, istighfar tadi Pak. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini istighfar yang paling rendah ya, itu kalimat astagfirullah. Adapun istighfar yang tingkat kedua adalah astaghfirullahallazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ketingkatan yang pertama yang paling top adalah sayyidul istighfar, sayyidnya istighfar, yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu ila akhiril kalimah. Ini sayyidul istighfar, dan itu termasuk zikir pagi dan petang yang wajib seorang mukmin harus membacanya. Karena itu kalimat hadis riwayat Muslim, siapa yang dia membaca sayyidul istighfar ini di waktu sore dalam keadaan yakin, kemudian dia meninggal sebelum waktu subuh, maka baginya sorga. Maka dia termasuk penduduk sorga. Dan kebalikannya di waktu sore dan dia yakin dengan kalimat tersebut, ya kan, dia wafat sebelum waktu subuh selesai, maka dia termasuk ahlul jannah. Karena kalimat itu yakin Pak, Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Rabbku. Khalaqtani wa ana abduka, engkau menciptakanku, aku hambamu. Ya. Rabbuka Allahumma anta rabbi la anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika, aku di atas perjanjianmu ya Allah. Itu harus yakin kalimat itu. Dan aku mengakui akan dosa-dosaku. Subhanallah, biasa itu sayyidul istighfar. Kita hafal itu Pak ya, kita kok nyanyian musik-musik hafal kita. Padahal baitnya tuh susah loh. Ya kan? Begadang jangan begadang. Kan hafal itu Pak. Di luar lagi apa namanya? Di luar kepala. Bait-baitnya tuh ya Allah bisa kita ngapal. Ini hadis Nabi doa masa nggak hafal kan? Ya, malu kan? Malu ya, gitu karena kurangnya perhatian kepada syariat Islam. Ya, kita perbaikinlah di masa tua kita ini. Ya. Maka qala al-Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah, berkata Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah,
Udzinallahu subhanahu wa ta'ala ahlil ardi fil ahyani bitanaffus. Allah itu memberikan izin kepada bumi untuk bernapas. Maka fayahdutsu fiha az-zalazil, maka terjadilah gempa yang begitu dahsyat. Gempa begitu dahsyat, ya. Maka fayahdusu min dzalika li ibadihi al-khauf wal khasyah wal inaba wal iqa'an ma'asihi tadarru ilaihi wan nadam. Oleh karena itu, ya, maka takutlah kepada Allah, kembali inabah, taubat kepada Allah, wa iqla'an ma'asihi, untuk menjauhi kemaksiatan, ya, karena Allah, wa tadarru ilaihi, menundukkan, merendahkan diri, berdoa hanya kepadanya, wan nadam, menyesal. Sebagaimana qala ba'du salaf, para salaf terdahulu berkata, qad zalzalatil ardu, yaitu bumi telah bergoncang, maka inna rabbakum yasta'tibukum, sungguhnya Rabb kalian itu mengharapkan kalian kembali kepadanya. Ini maha rohimnya Allah, maha ghafur Pak Allah itu, Pak. Sebesar dosa seorang hamba, selagi dia belum yogorgir, ruh belum ada di kerongkongan, kemudian belum kondisi yang tidak memungkinkan hidup kembali, yang kedua keadaan ini tidak diterimanya taubat, maka seorang hamba ketika dia bertobat penuhi syaratnya sebagaimana telah sering kita sebutkan, yaitu iqla'an ma'asihi, langsung tinggalkan maksiat tersebut saat itu yang dia lakukan, kemudian an-nadam, sebutkan di sini menyesal, kemudian janji tidak ngulangi lagi di masa yang akan datang. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Dia seperti bayi yang baru lahir, tidak memiliki dosa sedikit pun. Ini kabar gembira, Pak, bagi orang yang pelaku dosa untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Iya. Dosa yang baru dihitung, dosa yang lama sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Namanya taubat nasuha. Makanya enggak ada namanya istilah taubat sambal, enggak ada. Jadi kalau dia jatuh karena kesebab terkuasai oleh syahwatnya, taubat lagi, jatuh, taubat lagi, bangun lagi, jatuh, bangun gitu terus sampai kapan? Hatta mamatina, sampai mati. Dan Allah Subhanahu wa taala maha senang. Allah senang kepada seorang hamba yang dia bertobat kepada Allah. Makanya Allah ciptakan ada maksiat, ada tobat, ini hikmahnya. Maksiat ada tobat, ada maksiat ada tobat, maksiat ada tobat. Gitu Pak ya. Tapi ini bukan kita menjadikan, meremehkan dosa. Allah Maha Pengampun kok. Sudahlah, lakukan aja lah, zina aja lah, nanti tobat. Begitu antum zina, mati antum, selesai sudah. Selesai. Ya Allah. Ya kan? Betapa banyak orang yang dia izin sama orang tua, izin sama istrinya mau ke tambak. Ini kejadian nih, cerita sahih nih. Ternyata dia pergi ke tempat pelacuran. Ketika dia pulang mati dia. Bingung istrinya, katanya ke tambak, ternyata ke tempat pelacuran. Hati-hati Pak ya, karena dia meremehkan dosa, nanti tobat ternyata meninggal pada saat itu. Su'ul khotimah matinya, waliyadzubillah. Maka seorang bertakwa, orang yang bertakwa, muttaqin, menceritakan muttaqin ya, orang-orang yang bertakwa itu artinya. Itu dia selalu takut kepada Allah baik dalam keadaan ramai ataupun sendiriannya. Itu dia. Itu dia ya. Itu kaum muslimin subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala firman ya dalam surah Al-An'am ayat 65, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul huwal qadiru ala yub'ats 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum. Allah Maha Kuasa untuk menurunkan azab kepada kalian dari atas kepala kalian dan dari bawah kaki kalian. Apa maksudnya tafsir tersebut? Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dari An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala lamma nazala qaulullahi ta'ala. Tatkala ayat ini turun, ini dalam Sahih Bukhari ya, dari Jabir bin Abdullah sahabat yang mulia. Tatkala ayat ini turun, yaitu apa bunyinya? Qul huwal qadiru ala yub'ats 'alaikum 'adzaban min fawqikum. Allah Maha Kuasa menurunkan azab kepada kalian dari atas kepala kalian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'udzu biwajhika, yang kita sebutkan tadi. Ya Allah, aku berlindung dengan wajahmu dari azabmu yang diturunkan dari atas kepala. Dan juga demikian, ketika kami mampu menurunkan azab dari bawah kaki kalian, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata demikian, a'udzu biwajhika. Aku berlindung dengan wajahmu ya Allah dari azabmu yang dari bawah kaki kalian. Apa maksudnya dari atas kepala itu?
Ini disebutkan dalam tafsir yang disebutkan oleh Syekh Al-Asbahani an Mujahid, dari Mujahid dalam tafsirnya. Mujahid ini muridnya Ibnu Abbas ya. Menyebutkan dalam tafsirnya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk menurunkan azab dari atas kepala kalian, maksudnya apa? As-sayhah. Sayhah itu teriakan, petir. Makanya kalau ada petir kan orang kadang-kadang langsung kaget mati, kayak sapi kaget mati. Petir yang melegar itu termasuk azab yang dalam ayat ini Allah turunkan dari atas kalian, itu petir. Makanya kalau ada petir, Pak, baca doa petir. Maka ulama salaf, seorang ulama tabi'in menyebutkan, siapa yang dia baca doa petir, lam yusibuhu ar-ra'du, dia tidak akan tersambar petir. Apa doanya? Kalau ada petir, Pak, apa doanya? Copot-copot. Bukan itu. Apa doanya? Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Itu doa petir, Pak. Ini doanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahih hadisnya. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Segala puji bagi Allah. Ya, memuji yang malaikat memujinya, ya, ar-ra'du ar-ra'du yaitu kilat itu pun takut kepada Allah. Itu ternyata kilat itu ketika seorang Yahudi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dimaksud dengan ar-ra'du? Ya, kilat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah cemetinya malaikat untuk memerintahkan awan menggiring ke arah yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Itu cemetinya malaikat, Pak, petir itu. Menyambar dia. Gitu ya. Maka baca doa tersebut. Makanya segala puji bagi Allah, malaikat pun takut kepada Allah karena mengikuti perintahnya, ya. As-sayhah, teriakan. Apalagi selain as-sayhah, ya. Ini wal hijarah, yaitu dilempar dengan batu dari atas kepala, Pak. Dilempar batu, subhanallah. Sudah ada terjadi zaman sekarang kan di daerah luar negeri ya, dilempar batu sama batu es. Tapi batu juga itu, Pak, bocor-bocor rumah, itu batu, Pak. Ya, dilempar batu. Warih, angin. Angin tornado ya kan, angin puting beliung, itu azab dari atas ternyata itu. Azab gitu ya. Ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Tabrani, ya, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya cuma bacakan ya. Bapak mau ikutin alhamdulillah, Bapak tidak mau ikutin ya semoga bisa legowo dengan hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis rahu Tabrani, Ibnu Majah dan yang lainnya, hadisnya sahih, disahkan para ulama. Tidak ada persisihan dalam masalah hadisnya sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayakunu fi akhir zaman khasfun wa qadhfun mashun. Qila wa mata dzalika ya Rasulullah? Akan datang di akhir zaman ini kaum yang akan dilempar dari atas, sudah terjadi. Yang akan ditenggelamkan, disedot dari bawah bumi. Ingat palu? Sedot, hilang. Dan akan dirubah menjadi wajahnya wajah yang jelek. Maka sahabat bertanya, kapan itu bisa terjadinya wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya cuma bacakan hadisnya, jangan salahkan saya bacakan hadis saja. Karena ini adalah risalah, amanah agama Islam, estafet dakwah Nabi SAW. Kata Nabi SAW, idza dhaharatil ma'azifu wal qainat wastuhillatil khamr. Ketika alat-alat musik dan biduan-biduan wanita, karaokean wanita itu sudah merajalela. Wah ya Allah, sudah terjadi zaman sekarang, Pak. Makanya Imam Syafi'i pindah dari Irak, dari Baghdad menuju Mesir gara-gara ini alat musik. Yasuddunan nasa anil Quran, karena menjauhkan manusia dari Al-Quran. Ya, kita orang Islam gantilah dengan merotal Al-Quran, cintailah Al-Quran, Pak. Ya. Dan kapan itu terjadinya? Khomer telah dihalalkan. Ya Allah, hadis Nabi ini terbukti, Pak. Ini hadis Nabi SAW. Ya kalau sudah terlanjur kita nggak tahu ya, banyak istighfar lah kita ya. Banyak istighfar. Banyak istighfar. Ya, ganti dengan Al-Quran, ya. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa innana fi hadzal 'asr ayyuhal muslimun kama nusyahidul khusuf katsira wal khusufat katsira waz zalazil katsira. Banyaknya terjadi di zaman sekarang ini, gempanya banyak, ya kan, kemudian gerhana matahari banyak, bulan banyak. Itu apa?
ya disebutkan ya kulluhu bi asbabi syirki wal ma'asi, itu karena sebab kemaksiatan dan maksiat yang paling besar adalah kesyirikan dan maksiat yang lainnya. Kama qala Allah azza wa jalla, sebagaimana Allah firman dalam surah Asy-Syura, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dosa yang musibah yang menimpa kalian itu karena dosa-dosa yang telah kalian lakukan. Maka istighfar obatnya, Pak. Istighfar, dan istighfar itu butuh kepada taubat. Karena maka jangan sampai istighfar kita itu harus diistighfari. Karena istighfar apa ya? Istighfar sekedar lisan tanpa ada penyesalan ya untuk meninggalkan maksiat tersebut. Ya. Waliyadzubillah. Dan juga wa madzalika illa min ajli kasrati dzunub wal siyama az-zina wa da'arah wa asbabihima. Dan juga itu karena penyebabnya apa? Karena adanya zina. Ya Allah, zina sekarang banyak Pak di mana-mana, subhanallah. Kemudian apa? Wa da'arah. Da'arah ini pelacuran. Sekarang udah banyak, subhanallah. Maksiat itu banyak, Pak. Maksiat itu banyak. Makanya siapa lagi yang istighfar kalau enggak kita gitu. Kita istighfar lah. Makanya sebagian ulama menyebutkan apa? Ya Allah, jangan Kau hukum kami ya Allah karena sebab-sebab perbuatan orang-orang yang berdosa di luar sana. Makanya istighfar itu Pak, kita suruh istighfar keluarga kita ya. Makanya Allah tidak akan menghukum satu kaum yang di situ mereka beristighfar. Makanya istighfar, enggak ada ruginya istighfar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya dihasankan oleh Abu Thahir, Asy-Syaikh Abu Thahir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aktsara minal istighfar, ja'allahu min kulli dhikin makhraja ya wa min kulli hamin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang dia banyak istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam 70 sampai 100 kali. Siapa yang dia banyak istighfar, Allah akan hilangkan kegundah-gulanaannya. Allah akan hilangkan kesempitannya, dilapangkan. Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Istighfar, Pak. Antum bisa rasakan kalau banyak istighfar tuh, doa antum dikabulkan Allah segera. Kemudian hati antum tenang, istighfar itu luar biasa, Pak. Ya banyak istighfar, antum sambil naik motor, jangan menghayal lah. Seandainya aku jadi orang kaya, lihat rumahnya orang kaya, enaknya dia tuh. Padahal ngutang, nggak tahu kita. Ya kan? Coba kalau kita lihat orang rumahnya orang kaya, mobilnya mewah gitu kan, motornya legend apa gitu, legend Ali ke apa? Nggih, monggo Pak. Nggih. Iya. Kalau pemukul bukan. Pemukul dub, apa namanya? Rebana, itu bukan, nggak masuk itu. Makanya rebana dibolehkan, Pak. Ini rebana yang dibolehkan ketika walimatul urus. Walimatul urus itu waktu nikahan, cobalah rebanaan itu. Kan enggak ada itu style musik, gantilah musik itu lah. Ganti rebana itu, rebana. Sallallahu ala Muhammad. Nah, gitu ya, contoh ya. Contoh gitu ya. Karena enak itu, sallallahu alaihi wasallam. Contoh itu, pukul itu boleh. Itu boleh walimatul urus. Tapi jangan maksudnya setiap keadaan gitu, jangan ya. Nanti dilupakan zikir-zikir yang lain, terutama walimatul urus ya. Gitu. Ya maksudnya alat-alat musik, Pak. Makanya 4 mazhab itu mengharamkan. Afan. Saya sampaikan saja. 4 mazhab enggak ada khilaf mengharamkan itu musik, alat-alat musik dan musiknya. Ya kita ikutin para ulama hadis Nabi lah. Tapi ini cuma saya sampaikan ya, Bapak bisa, artinya saya nggak maksa gitu ya. Saya cuma nyampaikan risalah amanah hadis ini. Ya Bapak mau silakan tidak ikutin, ya monggo, tapi tanggung sendiri ya kan dosanya. Ngikutin alhamdulillah, berarti tersentuh dakwah. Gitu Pak ya. Adapun seperti nasid itu tanpa alat musik itu boleh, nggak apa-apa. Seperti ibu-ibu menandungkan anak bobo apa nama itu ya, dobo itu nggak apa-apa. Yang tidak boleh diiringin dengan musik-musik itu 4 mazhab. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Pelacuran, subhanallah banyak Pak. Ya Allah ya. Mudah Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari hal yang demikian ya. Apalagi istilahnya selingkuh. Wah, ngetren betul kalimat selingkuh nih. Kalau ada orang teman di kantor enggak selingkuh, dia enggak maco. Ketinggalan zaman katanya. Subhanallah ya Allah. Dianggapnya kita kampungan, Pak. Iya, ya Allah, itu di depan kita itu. Kamu enggak punya pacar, udah nikah ya, astagfirullahalazim. Pergaulan luar biasa, seperti orang-orang Nasoro ya, Yahuda. Ya orang-orang non muslim ya, waliyadzubillah. Ya, itu ya, subhanallah.
Ya mungkin ya, itu yang dapat kita sampaikan Pak ya. Apabila ada pertanyaan atau yang lainnya, kita akan jawab bersama-sama ya. Kemudian masuk waktu kah? Oh, boleh. Ada firman Allah Subhanahu wa taala ya disebutkan dalam surah Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala firman, "Afa amina ahlul qura?" Apakah penduduk negeri itu merasa aman? Ayatiyahum ba'suna, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wahum naimun, padahal azab Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka ketika mereka dalam keadaan tidur. Ini luar biasa Pak. Ada orang merasa aman di pesawat, dia tidak aman dari jatuh kan. Ketika di bumi aman dibilang. Padahal azab Allah menurunkan azab Allah, orang-orang dalam keadaan terkadang tidur. Makanya Pak, azab itu sering terjadi ketika waktu subuh kan. Makanya ketika Nabi Lut disuruh keluar dari negerinya, alaisa subuhu biqarib? Bukankah subuh sudah dekat? Gitu Pak. Bukankah subuh sudah dekat? Makanya waktu tidur. Makanya Pak, kalau kita mau tidur, agar kita mati dalam keadaan mati fitrah, iman sempurna, baca doa Nabi SAW riwayat Imam Muslim. Apa itu? Allahumma aslamtu nafsi ilaika, wajjahtu wajhi ilaika, wa fawwadtu amri ilaika, wa alja'tu dhahri ilaika, raghbatan wa rahbatan ilaika, la malja wa la manja minka illa ilaika, amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Baru tidur. Dalam keadaan suci, baru tidur. Kata Nabi SAW, kalau dia mati pada malam itu, matinya mati fitrah. Fitrah itu suci kan. Sebagian ulama menyebutkan yang dimaksud dengan mati fitrah apa? Imanan kamilan, mati dalam keadaan iman sempurna. Karena kita nggak tahu Pak, ketika Allah mengadab satu kaum rata kan, tapi Allah bangkitkan sesuai dengan kondisi keimanan masing-masing. Selama alhamdulillah kita baca doa ini Pak waktu mau tidur, meninggal dalam keadaan beruntung. Kemudian Allah berfirman lagi lanjutnya, awa amina ahlul qura, apakah penduduk negeri itu merasa aman? Ayatiyahum ba'suna, dari azab kami, padahal apa? Azab kami itu datang duhan wahum yal'abun, waktu duha, sedangkan mereka sedang bermain-main. Ya Allah kan, jangan merasa aman dari azab Allah Pak. Kemudian yang terakhir Allah berfirman lagi dalam surah Al-A'raf juga ini, awa aminu makrallah, apakah mereka itu aman dari makarnya Allah? Fala ya'manu makar, tidak ada yang aman dari makarnya Allah illal qaumul khasirun, kecuali kaum yang merugi. Enggak ada rasa aman Pak, enggak ada rasa aman dari azabnya Allah. Makanya kita banyak istighfar, ketika mau tidur baca doa ini ya, ditempel lah itu, ditempel kan gampang itu. Lihat doa mau tidur yaitu Allahumma aslamtu nafsi ilaika, maka muncul tuh antum tinggal print kah, antum ketika tempel di mana? Di tempat tidur. Jangan artis yang ditempel, artis-artis yang aduh tempel itu bikin syahwat, akhirnya nggak cinta lagi, nggak gairah sama istri, ya itulah waliyadzubillah kan. Tempel tuh doa-doa itu nggak hafal, kita baca terus lama-lama hafal. Mau tidur Allahumma aslamtu nafsi, udu dulu ya itu sunnah dalam Islam. Ini hadis Imam Muslim. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi, aku menyerahkan diriku kepadamu ya Allah, aku hadapkan wajahmu kepadamu ya Allah, wa fawwadtu amri ilaika, aku serahkan semua urusanku kepadamu ya Allah. Artinya menggantungkan semua urusan kepada Allah. Kalau mati malam itu mati dalam keadaan fitrah. Subhanallah. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Semangat ya, hafalkan itu. Alhamdulillah anak-anak itu hafal. Anak-anak hafal. Oke. Sama itu nggak apa-apa. Jadi doa mau tidur itu banyak. Tapi ada keutamaan doa-doa yang lain seperti baca Qul huwallahu ahad, al-falaq ya kan, muawwidzatain. Jadi semua doa-doa ada. Ya, jadi yang minimal kita baca bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut ya. Kemudian dibaca inilah yang keutamaan yang besar. Seorang mukmin yang cerdik itu mana keutamaan yang besar itu diutamakan. Kalau tidak bisa membaca seluruhnya. Baca ayat kursi. Kalau baca ayat kursi setan tidak akan menjamahnya, aman di waktu subuh, terutama kalau rumah-rumahnya angker nih. Saya dulu di satu tempat di rumah ya, ada tempat yang kita tinggalin sekarang itu ustadznya sampai pindah Pak. Kenapa? Takut istrinya, karena sapu itu goyang sendiri. Kalau kita kan dipegang gitu. Goyang sendiri sapu itu. Ya kita bacain ayat kursi, kita sholatin. Makanya Bapak luangkan waktu sholat sunnah di rumah. Kalau jinnya itu duluan biasanya keluarnya lama, tapi lama-lama dia nggak akan kerasan, dia pasti akan pergi, gitu ya. Usahakan ada batu kecil lempar kalau ada misalnya gerak-gerak gitu. Dan ketika dia diwujud yang nyata di dunia kita itu bentuk kelemahannya dia. Pak lawan Pak, pukul Pak, Bismillah itu kesakitan kalau kena itu. Dan antum jangan bayangkan dia itu
di atas tanah enggak, bukan di atas tanah enggak, jalan seperti di tanah dia. Cuman kadang kakinya kaki kuda, kadang kakinya kaki anjing, walaupun sempurna wajahnya, gitu ya. Makanya kalau antum lihat orang ini aneh-aneh, antum lihat kakinya, kaki kuda, sudah antum sliding lah. Bismillah gitu sliding. Sliding lah, berarti dia ganggu kan. Tapi antum jangan nantang-nantang juga, saya berani, jangan, tuh sombong, enggak boleh. Jangan nantang-nantang, tapi kalau hadir hadapin. Jangan dulu-duluan lari. Aduh ini, dulu-duluan lari. Kita kalau lari duluan senang dia. Jangan. Ya artinya harus berani ya. Para sahabat juga demikian. Ketika muncul Ubay bin Ka'ab, ya kan, kurmanya sering hilang di rumahnya. Dia nggak ada CCTV, dia jagain malam itu. Ternyata ada Shibuhu Gulamin, kaki 4 merayap, seperti bulunya bulu anjing. Maka langsung dia sapa, Assalamualaikum. Hebatnya sahabatnya. Maksudnya berani gitu lah. Makanya kita disuruh contoh para sahabat beragama. Naul niadak marah tanganmu, ayo salaman. Ternyata katanya ketika salaman diceritakan ini, tangannya seperti tangan anjing. Oh, tanganmu seperti tangan anjing ya. Artinya jelek gitu kan. Apa dia bilang? Oh, jin ada yang lebih jelek dari aku, dia bilang. Dia nggak terima dia. Ada masih jelek dari saya gitu maksudnya. Nah, ternyata jin itu gitu ya. Dia suka ganggu. Artinya kita jangan takut ya. Kita ada pelindung kan, Allah Subhanahu wa taala. Ayat kursi baca, Muawwidzatain baca. Itu Pak ya. Allahu a'lam bissawab gitu ya. Makanya kalau ada rumah angker itu dibeli Pak, biasanya murah. Kalau rumah angker biasanya murah. Belilah. Habis itu Bapak jangan bawa istri Bapak tinggal di situ dulu. Bapak dulu tinggal di situ sendirian lah, Bapak rukyah dulu gitu. Berani kan? Insya Allah berani kan? Insya Allah berani tidur sendirian gitu. Gitu ya. Ya. Ya, kepuhunan kah apakah istilahnya orang Banjar kan, ya apa ya, keteguran kah apa gitu kan, itu nggak ada dalam Islam. Artinya itu namanya totoyur, menganggap sial kepada sesuatu. Itu syirik kecil, tidak mengeluarkan seorang dari Islam, tapi syirik kecil dosanya lebih besar dari berzina. Jadi jangan menganggap sesuatu itu sial. Misalnya contohnya minum kopi, tidak minum nanti kamu jatuh pasti. Nah nanti menyebabkan seakan-akan yang mendatangkan mudarat adalah kopinya. Maka dilawan Pak, yaitu baca bismillah. Baca bismillah dilawan. Ya, namanya kesyirik kecil. Ya, untuk melempar setan kayak. Ya mungkin itu Pak ya sekelas ya untuk motivasi bro. Itu intinya kita banyak istighfar kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Oke. Mungkin sudah masuk waktu ya. Mungkin yang dapat saya sampaikan ya, kita istirahat, kita ya makan-makan kuenya lah. Kita akhiri ya, mohon maaf salah kurangan ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.